Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menyampaikan hasil resum buku dan skripsi manajemen peserta didik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nanda Dwi Khairani dengan NIM 12620711024 dari program studi manajemen pendidikan Islam kelas 3B. Untuk video saya kali ini juga saya tujukan untuk memenuhi ujian tengah semester manajemen peserta didik dengan dosen Ibu Dr. Indah Komsia SAG MPD. Teman-teman, untuk resum buku kali ini saya mengambil buku manajemen peserta didik dari Dr. Salahuddin SAG MPDI. Untuk gambar covernya bisa teman-teman lihat seperti di PPT. Kita bisa dapatkan dengan harga sekitar 51.000. Untuk ukurannya sendiri yakni 14,4 kali 21 cm dengan 131 halaman. ISBN 9786236521618. Penerbit dari Penerbit Garuda Waca Yogyakarta dan terbit pada tahun 2021. Di dalam buku yang saya baca ini, buku manajemen peserta didik dari Dr. Salahuddin, di dalamnya dibahas 10 bab dengan subtopik mengenai konsep manajemen peserta didik, hal-hal yang mempengaruhi kualitas peserta didik, tujuan, fungsi, dan prinsip manajemen peserta didik, juga membahas mengenai prosedur perencanaan, kebijakan rekrutmen, pembinaan, evaluasi, mutasi, peserta didik dropout, dan kode etik peserta didik. Di bab yang pertama ini membahas mengenai konsep manajemen peserta didik. Dari kata manajemen peserta didik ini kita bagi dua konsep, yakni konsep manajemen dan konsep peserta didik. Untuk konsep manajemen sendiri merupakan suatu proses aktivitas manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilaksanakan untuk sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya. Dalam manajemen kita kenal dengan 4 fungsi yang paling terkenal yang digagas oleh George R. Terry, yang mana fungsi tersebut kita kenal dengan POAK, yaitu Planning, Organizing, Actuating, and Controlling, yang mana 4 fungsi tersebut kita jalankan untuk mencapai sasaran pendidikan kita. Selanjutnya yakni peserta didik. Peserta didik merupakan orang yang berusaha mengembangkan dirinya atau mengembangkan potensinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya manajemen peserta didik ini merupakan penataan dan pengaturan ataupun proses manajemen kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Mulai dari peserta didik tersebut diterima di sekolah sampai peserta didik tersebut diwisuda dan keluar dari sekolah. Selanjutnya untuk bab yang kedua membahas hal-hal yang mempengaruhi kualitas peserta didik. Ada banyak hal-hal yang mempengaruhi yang disampaikan dalam buku ini, yakni yang pertama adalah wawasan dan kemampuan guru. Mengajar, mendidik, melatih, dan melakukan evaluasi atau penilaian merupakan tugas guru. Dan atas dasar tugas itulah, maka setiap guru ini dituntut untuk memiliki kemampuan profesional untuk mengayomi anak didiknya. Selanjutnya untuk faktor yang kedua, yaitu pengalaman, baik itu dari guru ataupun peserta didik. Pengalaman ini dapat diperoleh dari dalam diri sendiri yang dimaksudkan dengan pengalaman dari peserta didik maupun pengalaman dari orang lain atau teman seprofesi ataupun dari guru. Pengalaman yang dimaksud di sini adalah pengalaman dalam kegiatan pendidikan, baik itu dalam bentuk kegiatan intra maupun ekstrakurikuler. Semisal, ada guru yang selama mengajar ini belum pernah membuat rencana pengajaran. Artinya, dia mengajar hanya berdasarkan buku paket yang ada. Hasil belajar mengajar yang diperoleh pun tentu tidak akan sebaik guru yang selalu mempersiapkan rencana pengajaran pada setiap kali pertemuan. Itu artinya bahwa pengalaman merupakan salah satu hal yang akan mempengaruhi hasil ataupun kualitas dari peserta didik. Untuk yang ketiga yakni kerjasama. Bahwa tujuan akan tercapai berkat hasil kerjasama antara 2 orang atau lebih. Begitupun dalam halnya kegiatan pendidikan, untuk mencapai suatu tujuan akan sangat diperlukan kerjasama antara semua unsur yang terkait. Itu tadi merupakan faktor internalnya. Selanjutnya untuk faktor eksternalnya yakni ada sarana dan prasarana. Untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di sekolah,
diperlukan suatu fasilitas pendukung yang sesuai dengan tujuan kurikulum dari sekolah tersebut. Fasilitas yang dimaksud adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sekolah merupakan semua benda, baik itu bergerak maupun tidak bergerak, yang diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk selanjutnya, yakni budaya sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal sekaligus sebagai sumber belajar dan pusat pendidikan, hendaknya ia mampu menciptakan situasi yang kondusif. Budaya sekolah merupakan faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter peserta didik. Untuk faktor yang kelima, yakni budaya sekolah. Sekolah ini sebagai lembaga pendidikan formal sekaligus sebagai sumber belajar dan pusat pendidikan, hendaknya ia mampu menciptakan situasi yang kondusif. Budaya sekolah merupakan faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter peserta didik. Dan untuk faktor yang terakhir, yakni pengawasan. Pengawasan yang terdapat pada diri setiap pemimpin. Beres atau tidaknya pelaksanaan manajemen peserta didik di sekolah akan sangat dipengaruhi oleh berjalan atau tidaknya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Itu tadi merupakan hal-hal yang mempengaruhi kualitas peserta didik yang disampaikan oleh buku manajemen peserta didik. Untuk bab yang selanjutnya atau bab yang ketiga membahas mengenai tujuan, fungsi, dan prinsip manajemen peserta didik. Untuk tujuannya yaitu mengatur dan mengelola seluruh kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, sehingga juga akan memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan pendidikan. Selain itu, manajemen peserta didik ini juga memiliki tujuan khusus, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor siswa. Selanjutnya yaitu dapat menyalurkan dan mengembangkan kemampuan ataupun kecerdasan, bakat, dan minat siswa. Selanjutnya yaitu dapat menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan siswa. Dan dengan terpenuhinya 1, 2, dan 3 tujuan di atas, diharapkan siswa ini dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya. Selanjutnya untuk fungsi. Fungsi dari manajemen peserta didik ini yakni sebagai wadah bagi siswa untuk dapat mengembangkan diri dan mengembangkan potensinya. Dan untuk prinsip-prinsip manajemen peserta didik ini, yang pertama yakni manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Kegiatan manajemen peserta didik ataupun kegiatan manajemen kesiswaan haruslah mempersatukan siswa. Ketiga, kegiatan manajemen peserta didik harus mengemban misi pendidikan. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik ataupun kegiatan manajemen kesiswaan merupakan sebagai upaya pengaturan siswa untuk memicu kemandirian siswa dan memberikan segala sesuatu haruslah yang fungsional bagi kehidupan siswa dan untuk masa depannya. Untuk bab yang kelima ini membahas mengenai prosedur perencanaan peserta didik, yang mana kita tahu bahwa perencanaan itu sama dengan planning. Itu merupakan arti dari planning, yaitu perencanaan. Yaitu untuk perencanaan peserta didik merupakan suatu aktivitas memikirkan di muka ataupun di awal tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik akan memasuki sekolah maupun mereka akan lulus dari sekolah. Dan untuk langkah-langkah perencanaan ini ada 4. Yang pertama adalah perkiraan, yang kedua perumusan tujuan, yang ketiga kebijakan, dan yang terakhir merupakan penyusunan program. Selanjutnya bab yang kelima membahas mengenai kebijakan rekrutmen peserta didik. Kebijakan penerimaan peserta didik ataupun kebijakan rekrutmen peserta didik sebenarnya menggunakan dasar-dasar manajemen peserta didik. Peserta didik dapat diterima di suatu lembaga pendidikan seperti sekolah haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan. Untuk sistem penerimaan peserta didik ini ada 2, yaitu bisa melalui promosi dan melalui seleksi. Selanjutnya yaitu langkah penerimaan peserta didik. Ini harus memenuhi beberapa langkah, yaitu yang pertama adalah pembuatan banner ataupun promosi. Selanjutnya yaitu pengumuman, pembuatan banner tersebut lalu diumumkan. Selanjutnya yaitu pendaftaran, yaitu proses pendaftaran. Selanjutnya seleksi di mana peserta didik tersebut
Setelah melakukan pendaftaran, maka akan diseleksi oleh sekolah tersebut. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu penentuan penerimaan, apakah peserta didik tersebut dinyatakan apakah peserta didik tersebut layak atau tidak untuk diterima, dan selanjutnya untuk pengumuman diterima, yang mana sekolah tersebut mengeluarkan pengumuman siswa mana, siapa saja yang diterima dan siapa saja yang tidak diterima. Selanjutnya yaitu registrasi yang diterima. Biasanya setelah dilakukannya pengumuman yang diterima itu, maka yang diterima tersebut akan melakukan registrasi kembali ke sekolah, atau biasanya dinamakan dengan pendaftaran ulang. Bab yang keenam membahas mengenai pembinaan peserta didik. Membina merupakan serangkaian tindakan atau usaha yang sengaja dilakukan oleh seorang untuk mencapai hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Dan hal-hal yang harus dibina dalam peserta didik yaitu penyimpangan tingkah laku dan tingkah laku yang secara sosial dinilai tidak baik. Adapun berdasarkan dalam landasan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 2, maka tahap pembinaan ini dibagi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama marhalah tilawah, atau sering disebut dengan tahap open mind atau membuka pikiran ataupun membangun kesadaran para siswa-siswa. Selanjutnya yang kedua yaitu marhalah tazkiyah, yaitu tahap untuk mengikis sifat-sifat negatif yang ada pada diri siswa. Dan yang terakhir yakni marhalah ta'lim. Pada tahap ketiga inilah para siswa akan merasa nyaman dalam belajar dan mampu menerima pelajaran dengan baik. Untuk bab yang ketujuh membahas mengenai evaluasi belajar peserta didik. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan menilai yang terjadi dalam kegiatan pendidikan. Dalam suatu pendidikan, guru ataupun pengelola pengajaran mengadakan penilaian dengan maksud melihat apakah usaha yang dilakukan tersebut ataupun program yang dijalankan melalui pengajaran itu sudah mencapai tujuan atau belum. Selanjutnya, dalam mengevaluasi belajar siswa, seorang guru ini bertugas mengukur apakah siswa tersebut sudah menguasai ilmu yang dipelajari atas bimbingan guru ataupun belum sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Apabila siswa tersebut belum memenuhi kriteria ataupun belum memenuhi sasaran, maka akan dilakukan proses penyelesaian ataupun proses penyusunan solusi. Selanjutnya di bab yang ke-8 ini kita membahas mengenai mutasi peserta didik. Mutasi itu kan merupakan perpindahan ya. Jadi mutasi peserta didik yaitu perpindahan peserta didik dari kelas yang satu ke kelas yang lain, yang sejajar, yang setingkat, ataupun perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lain yang sejajar. Misalnya dari peserta didik yang tadinya berada di kelas 9A berpindah ke kelas 9B. Lalu apabila untuk perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lain, semisal peserta didik tersebut tadinya bersekolah di sekolah A dengan kelas 9, maka siswa tersebut akan berpindah ke sekolah B dengan tetap berada di kelas 9. Ada banyak penyebab peserta didik itu mutasi, yaitu penyebabnya dapat bersumber dari dalam diri peserta didik, bisa juga dari lingkungannya, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan teman pergaulannya. Selanjutnya itu jenis mutasi. Jenis mutasi ini ada 2, yakni jenis mutasi intern dan mutasi ekstern. Untuk mutasi intern ini biasanya perpindahan peserta didik itu dari kelas 1 ke kelas yang lain, tidak berpindah keluar begitu. Selanjutnya untuk mutasi ekstern itu biasanya pindah keluar ataupun seperti pindah sekolah. Selanjutnya untuk bab yang ke-9 ini membahas mengenai peserta didik dropout. Kita tahu bahwa dropout itu kan keluar ya. Jadi dropout ini merupakan keluar dari sekolah sebelum waktunya ataupun sebelum lulus. Ada banyak sebenarnya penyebab peserta didik ini bisa drop out, yaitu yang pertama tidak mampu mengikuti pelajaran. Baik itu karena rasa tidak ingin dari dalam siswa tersebut ataupun karena faktor dari luar. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah ekonomi. Misal orang tuanya tidak mampu ataupun dia mencari nafkah untuk keluarganya sehingga memaksa siswa tersebut untuk keluar dari sekolah tersebut pada hal belum lulus. Selanjutnya yaitu ketika sakit parah. Yang keempat di drop out oleh sekolah. Di drop out oleh sekolah ini biasanya disebabkan karena siswa tersebut melakukan pelanggaran ataupun terkena tindak pidana. Intinya perbuatan siswa tersebut tidak bisa ditoleransi oleh pihak sekolah sehingga siswa tersebut di drop out oleh sekolah.
Selain dari faktor itu tadi, itu biasanya dikarenakan siswa tersebut tidak mampu untuk membayar biaya sekolah juga bisa menyebabkan siswa tersebut di drop out oleh sekolah. Selanjutnya yakni kasus pidana. Sudah pasti apabila seorang siswa itu terkena kasus pidana tidak akan bisa ditoleransi oleh pihak sekolah sehingga akan di drop out. Dan yang terakhir yaitu keinginan sendiri. Selanjutnya untuk bab yang ke-10 ini membahas mengenai kode etik peserta didik. Kita tahu etika itu merupakan suatu norma atau nilai yang memandang bahwa perbuatan itu baik atau buruk, benar atau salah, dan perbuatan tersebut boleh atau tidak dilakukan. Kode etik ini merupakan aturan, norma yang dikenakan kepada peserta didik yang berisikan sesuatu itu yang menyatakan boleh atau tidak, benar atau tidak benar, layak atau tidak layak dengan maksud agar nantinya ditaati oleh peserta didik. Dan untuk kode etik ini ataupun berupa aturan ini bisa tertulis maupun tidak tertulis. Apabila kode etik ini tertulis ini biasa berupa peraturan ataupun tata tertib sekolah ya. Sedangkan untuk yang tidak tertulis ini biasanya disampaikan atau diumumkan waktu perkumpulan para mahasiswa ini, disampaikan bahwa seperti mahasiswa seperti siswa tersebut tidak boleh merokok ataupun siswa tersebut tidak boleh mencuri dan tidak boleh melakukan perkelahian di sekolah. Baik teman-teman, itu tadi merupakan sedikit penjelasan resum buku dari manajemen peserta didik oleh Dr. Salahuddin. Kita lanjutkan untuk resum skripsi, yakni yang berjudul Implementasi Manajemen Peserta Didik dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 1 Batu Sangkar yang ditulis oleh Anis Mahatika dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar tahun 2020. Fokus dari penelitian ini adalah implementasi manajemen peserta didik dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Batu Sangkar. Dan pokok permasalahan dalam skripsi ini ialah sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Batu Sangkar memiliki sarana dan prasarana yang cukup terbatas. Namun sekolah ini dapat meningkatkan prestasi peserta didiknya dalam bidang akademik dan non-akademik. Data penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembinaan dan pengembangan peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler seni musik dan tari, serta kegiatan ekstrakurikuler drum band. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwasannya implementasi manajemen peserta didik dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Batu Sangkar, salah satunya ini dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler seni musik dan tari serta drum band. Sedikit pembahasan teman-teman untuk pembinaan dan pengembangan peserta didik di SMA Negeri 1 Batu Sangkar melalui kegiatan intrakurikuler dilakukan dengan memaksimalkan proses pembelajaran. Pembelajaran di SMA Negeri 1 Batu Sangkar ini menggunakan model pembelajaran abad 21 yang terdiri dari 4C, Critical Thinking, Creativity, Communication, and Collaboration. Pembelajaran abad 21 di SMA Negeri 1 Batu Sangkar dapat meningkatkan prestasi dalam bidang akademik yang dibuktikan dengan lulusan SMA Negeri 1 Batu Sangkar yang diterima di perguruan tinggi negeri dan kejuaraan dalam OSN. Untuk prestasi non-akademik pada umumnya ini diraih melalui kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Batu Sangkar ialah ekstrakurikuler seni tari dan musik. Kegiatan ekstrakurikuler drum band, seni musik, dan tari ini dijadikan sebagai ajang promosi sekolah di tengah-tengah masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. Pembinaan ekstrakurikuler ini dibina dengan pemberian materi, praktek, dan motivasi dari pelatih ekstrakurikuler kepada peserta didik, sehingga peserta didik ini dapat mampu meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Batu Sangkar melalui prestasi yang diperoleh. Dan untuk kesimpulan dari skripsi ini, yaitu pembinaan dan pengembangan peserta didik dilaksanakan dalam bentuk kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
pembinaan peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler menggunakan pembelajaran abad 21. Selanjutnya, pengembangan peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler seni musik dan tari serta drum band dibina dengan pemberian teori, praktek, dan pemberian motivasi dari pembina ekstrakurikuler. Dengan memaksimalkan pembinaan dan pengembangan peserta didik dalam bidang intrakurikuler dan ekstrakurikuler, SMA Negeri 1 Batu Sangkar ini dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui prestasi yang diperoleh peserta didik dalam bentuk akademik maupun non-akademik, serta terpenuhinya kebutuhan peserta didik sebagai pelanggan. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai resum buku dan resum skripsi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.